Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya ya di channel saya biasa, channel yang selalu mengedukasi, berbagi informasi khususnya tentang sepeda motor ya atau motorcycle. Di kali ini saya kedapatan project, yaitu project merubah sudut silinder kop. Sudut silinder kop atau silinder blok. Dirubah bagaimana? Ini adalah permintaan Mas Tian. Mungkin beliau sudah menunggu-menunggu ingin melihat proyek ini. Kok belum dipegang-pegang ya, maaf ya. Karena harus ada proses perencanaan, gambar. Serta yang jelas antrian yang ada. Karena cuma dikerjakan 2 orang saja. Antara saya dan rekan teman kerja saya, yaitu si Mbah. Tapi kalau yang ini mengerjakan memang saya semua, fokusnya saya semua. Crankcase motor ini motornya itu di custom ya, bodi rangka di custom. Rangka dan bodi ada di pemilik, di Mas Tian ya. Sedangkan mesinnya dikirim ke tempat saya, terutama crankcase-nya, dengan request ingin dirubah sudutnya, sudut silinder blok dan silinder kop. Kalau motor bawaan pabrik itu sudutnya adalah agak miring ya, tidak 90%, tidak 90 derajat. Tapi ini agak miring sekitar 20 derajatan lah. Dari sudut 90 derajat. Tapi request dari Mas Tian ini adalah motor ini, crankcase-nya ini dibikin tampilan seperti motor klasik, yaitu dibikin tegak lurus. Dibikin tegak lurus, tegak 90 derajat. Nah, bagaimana cara membikinnya? Ikuti terus videonya, jangan di skip. Oke. Langkah pertama adalah kita mencari tahu sudutnya. Sudutnya diambil dari mana? Ya, dari aslinya. Kita jangan sampai kehilangan sudut aslinya. Kita dial dulu permukaan sudut aslinya, titik tengahnya, baru kita geser sudutnya. Daripada saya banyak cakap, langsung kita praktekkan saja. Oke, kita langsung di mesin milling. Ya oke, posisi crankcase itu sudah ada di mesin milling ya. Ini memakai plat siku. Nih. Ini pakai plat siku, dibaut. Terus ini nanti di center pakai dial indikator untuk mencari titik tengah ini ya. Titik center tengah. Karena apa? Karena kalau lubang ini tidak tengah atau tidak lurus pada kruk as dan terjadinya ini cuma ditembel, ini kan miring nih, cuma ditembel seperti ini nanti tidak akan ketemu. Nah, caranya adalah kita cari dulu titik center tengahnya ini, titik center pada stang atau kruk as, karena kuncinya ada di situ. Ini masih tergolong miring ya, belum rata. Untuk meratakannya, pertama kita kasih butter pass supaya mendekati. Gelembung ada di pojok, berarti ini dikurang naik. Paling tidak kita mendekati tengah. Ketika sudah mendekati tengah, baru kita main pakai dial indikator, yaitu kita center permukaan ini, terus permukaan ke sana. Jadi posisi ini itu tidak boleh miring ya, nanti di center pakai dial indikator. Meskipun ada terjadi gelombang, usahakan dari pojok ke pojok itu 0. Dial indikator jarum tidak bergerak. Tapi kalau bergerak ya nanti bisa miring. Kalau miring semuanya. Kalau ini penempatan ini blok miring, otomatis nanti ini miring semuanya, termasuk posisi piston. Nanti kalau dipasang bloknya itu tidak rata, tidak rata begini, yang ada jadi miring seperti ini. Kalau miring seperti ini otomatis piston akan terjadi makan sebelah, karena ini tumpuannya atau tempat duduknya blok silinder itu tidak presisi rata. Maka dari itu kita harus wajib menggunakan dial indikator. Oke, bagi teman-teman yang ingin membuat seperti ini, pergi ke tukang bubut itu usahakan tukang bubutnya memakai dial indikator, jangan memakai jarum penunjuk.
Jarum penunjuk itu seperti ruji diruncingkan untuk nyenter. Nah, kalau tukang bubutnya seperti itu, mending ganti tukang bubut aja, karena itu menentukan keawetan motormu, keawetan spare part terutama. Oke, kita lanjut setel posisi crankcase dengan dial indikator. Tapi pertama-tama untuk mendekati dial indikator, kita menggunakan waterpass dulu, tidak apa-apa. Nah, ini kita tempel di sini itu, ini posisi gelembung tidak ada di tengah. Nah, nanti kalau seperti ini caranya gimana, Mas? Kita ganjal plat sikunya. Oke. Di sini ada blok, nanti kita ganjal, jadinya dia jatuhnya agak bisa miring. Kalau ini tinggal digoyang-goyang naik turun, udah ketemu. Oke, kita lanjut pengerjaan. Oke, kalau mau pakai waterpass ini gelembung udah ada di tengah. Begitu pula yang bagian pandangan dari sudut sini. Nah, ini udah mendekati, baru kita memakai yang namanya dial indikator. Oke, ini sudah saya center ya. Cara nyenternya tidak saya perlihatkan karena untuk mempercepat durasi video. Yang jelas ini sudah akurat. Nah, seperti contoh ini, perhatikan pada jarum dial indikator ini menunjukkan angka di 40 ya. Kalau jarum ini bergerak, ini saya ambil satu crankcase ya, terutama yang bagian kiri. Karena kalau pindah sampai bagian kanan itu mungkin bisa berbeda, tapi untuk mencari titiknya cukup bagian salah satu, mau yang kanan atau yang kiri udah bisa ketemu. Seperti itu, ini di angka 40. Sekarang kita geser. Kita geser. Dalam menunjukkan sampai bagian tengah ini ya, pembatas. Ini harus berhenti di angka 40, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Tapi kalau lebih, berarti ini masih terjadi miring. Kalau kurang, masih terjadi miring. Sekarang kita coba geser. Oke. Ya, di situ jarum turun ya. Jadi 41, 42. Nah, terus mendekati lagi. Oke, mendekati lagi. Ya. Ini sudah sampai di ujung crankcase bagian kiri. Di sini menunjukkan angka yang sama, 40. Sekarang kita cek bagian posisi ke bawah ya, maju. Oke, kita cek maju. Kenapa di sini Mas kok lebih dari 40 atau kurang dari 40 ya? Karena ini udah kemakan, mungkin kemakan amplas atau apa, karena ini ukurannya kan mikro. Mikro itu lebih kecil dari mili ya. Karena satu putaran itu 1 mili ya. Ini kalau ini terjadi 0 itu tidak bisa terlihat kasat mata. Nah, berarti ini benar-benar sudah oke, udah center. Kita geser posisi turun. Oke. Di sini 41 kita geser sama aja lah. Oke, kita menunjukkan di dial indikator di angka 40. Sekarang kita geser. Jarum diam. Jarum diam. Oke. Masih menunjukkan angka 40, berarti kondisi yang sini itu jarang kena amplas atau jarang kena apa, karena ini adalah titik teraman. Tapi kalau pinggir-pinggir itu banyak, kalau membersihkan packing itu otomatis dia akan terjadi gelombang. Oke, sekarang ini udah center, kita cari titik tengahnya, bagian tengah pada dinding liner ya, tempat dudukan liner. Kita cari titik tengah, karena ini posisi sini adalah stang seker, harus lurus pada ini. Karena apa? Kalau tidak lurus nanti bisa boros pada spare part, terutama piston, stang piston. Nah, itu terjadi boros kalau tidak terjadi lurus. Oke, kita cari titik tengahnya, titik senternya. Ikuti terus videonya, jangan di skip. Ya oke, untuk mencari titik tengahnya saya menggunakan sama dial indikator, yaitu dial seperti ini. Ini saya buat sendiri
Karena kalau untuk beli alat DL centering itu mahal, mungkin bisa 2,5 juta atau 3 jutaan. Jadi saya membuat sendiri. Pada intinya itu kita bisa mencari titik senternya. Oke. Nah, caranya bagaimana? Di sini DL kita mendekat ini nanti kita tunjukkan pada lubang ini. Nah, ketika ini ditekan seperti ini, DL indikator akan bergerak. Nah, ketika DL indikator bergerak atau tidak benar-benar diam, berarti dia masih belum pada posisi tengah atau tidak pada posisi lingkaran. Oke, kita cek menggunakan DL indikator. Oke, ini udah saya centering ya. Perhatikan nih, ini adalah di angka 0 ya. Posisi ujung itu angka 0. Nah, kita bagi 3. Di sini 0, di sini 0, di sini 0. Berarti ini sudah terjadi setengah lingkaran. Oke. Ini udah 0, kita putar. Nol ya. Oke. Kita putar lagi. Sama di sini sudah juga terjadi 0. Karena susah, kameranya agak blur karena tangan satu hanya memegangi kamera, yang satu itu untuk memutar mesin milling. Ya namanya saya kerja manual seperti ini, tapi berusaha untuk menjadi yang terbaik. Oke. Sini setengah lingkaran, sini berarti dari sini ke sini menjadi sudut 90 derajat. 90 derajat itu tiap 90 derajat sudah terjadi 0. Ya. Oke, sekarang di tengah sudah ketemu, kita kunci biar tidak bergerak. Bagian dalam sini juga, biar mesin meja milling itu tidak lari. Setelah ketemu titik centering, nah ini baru kita cari sudut tegaknya. Kita berpatokan pada bak kopling ya, karena bak kopling itu ada tulisan motor Honda. Nah, kalau Hondanya itu udah terjadi tegak lurus sama meja milling, ya berarti itu sudah lurus sesuai permintaan Mas Tian. Oke, kita cari bak kopling dulu. Oke, bak kopling ini saya pinjam kepunyaan teman yang ada di sini, motor Tulungagung yang baru di krom. Karena dari Mas Tian kita tidak dikirimkan bak kopling, karena motornya ini adalah GL Pro, kita memakai bak kopling baru yang ada tulisannya Honda. Hondanya ini datar ya. Nah, ini sudah saya setel. Ini caranya seperti ini. Ini tulisan bawahan ini sudah saya coret kapur. Kita geser di A. Itu juga sama, ini udah pas persis di bagian coretan kapur, karena ini adalah siku. Nah, ini adalah garisan siku. Oke. Nah, ini udah rata ya. Baru bak ini dilepas. Bak kopling dilepas. Setelah bak kopling dilepas, baut kita kencangkan sekali lagi sampai benar-benar kencang. Kita taruh dulu bak koplingnya yang udah keren. Kita kencangkan sampai benar-benar kenceng.
Ketika udah kencang, nah, sudut ini terjadi tidak ketemu ya. Oke, ini miring. Tapi sudut ini udah ketemu sama kruas. Kalau ditarik lurus sudah lurus. Nah, baru kita lubang diameter liner baru. Setelah lubang liner baru udah ketemu jalurnya, liner yang baru. Nanti karena liner baru itu nanti tempat untuk nyenter ya, untuk nyenter lagi. Terus setelah ketemu baru kita cari tempat untuk ngedial, kita bubut sedikit untuk ngedial. Pakai dial indikator seperti tadi. Waktu pertama kali kita nyenter lubang aslinya. Setelah itu semua terjadi, tempat dial sudah dibikin, lubang sudah dibikin, baru nanti kita tambalkan pengelasan ulang ya, pengelasan ulang, terus disesuaikan lagi baut empatnya. Oke, itu terus videonya jangan di skip. Kita lubang bagian dinding liner. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and fight and die for the things you know you love. Ya oke, ini dinding liner, tempat liner atau tempat block cylinder sudah saya lubang. Ini sudah, nanti yang dipakai ada lubang yang atas, yang bawah ntar ditutup nih, ditutup, tempel pakai las aluminium. Kita menggunakan las stick ya, bukan las babet. Kalau las babet biasa ditakutkan resiko terjadi melengkung pada crankcase karena panasnya terlalu berlebih, tapi kalau lastik tidak begitu. Nah, intinya ini titiknya sudah ketemu ya, sudah ketemu lurus. Oke, besok kita lanjut pengelasan. Sekarang kita rapikan aja dulu untuk tempat mengelas. Oke, video merapikan tidak saya tayangkan, atau video untuk ini meluruskan ya. Kita harus membuat tempat untuk ngedial indikator karena ini udah jam sangat malam. Video saya lanjut part 2 ya. Jangan lupa tonton kelanjutan videonya di season kedua atau part bagian 2. Kelanjutan merancang atau merubah sudut cinder block dan cinder cup dari yang tadinya miring dijadikan tegak lurus sesuai permintaan Mas Tian. Oke, sekiranya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan. Video saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif, salam tembak dalam.